Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiket dalam jamuan. Yang pertama adalah etiket. Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sedangkan jamuan adalah barang atau hal yang dihidangkan kepada tamu. Jadi etiket dalam jamuan atau sering dikenal dengan table manners adalah suatu aturan atau tata krama yang dibuat oleh seseorang yang mengatur pergaulan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan makan pada saat jamuan. Dalam etiket jamuan ada beberapa hal, yaitu kartu undangan, cara duduk, cara menggunakan serbet, cara berbicara, serta cara mempergunakan alat makan. Yang pertama yaitu kartu undangan. Dalam kartu undangan ada beberapa hal yang harus kita pahami ketika kita mendapatkan undangan untuk hadir dalam jamuan. Yang pertama yaitu siapa yang mengundang kita. Jadi kita harus tahu siapa yang mengundang kita untuk hadir dalam suatu jamuan tersebut. Yang kedua yaitu tempat, hari, tanggal, jam. Hal ini menjadi sangat penting gitu. Karena kita harus tahu tempatnya di mana dan harinya kapan serta tanggal berapa serta jamnya harus sesuai. Yang selanjutnya adalah tema acara dan yang terakhir adalah busana. Jadi tema acara ini bersangkut pautan atau sangat erat hubungannya dengan busana. Misalkan tema acara ada golden dan busananya harus memakai golden black. Dan biasanya busana ini dicantumkan pada kanan bawah. Contohnya, tema acaranya golden, sedangkan busananya golden black. Di situ ada keterangan untuk pria batik lengan panjang, yang untuk perempuan long dress atau short dress gitu. Dan undangan ini biasanya berlaku untuk 2 orang meskipun tidak dituliskan atau tidak dicantumkan jumlah orangnya. Yang selanjutnya yaitu adalah cara duduk. Tata cara duduk pun harus kita perhatikan karena hal ini akan menjadi view kita untuk terlihat sopan. Dalam hal ini yang harus dipenuhi adalah posisi kursi diatur sedemikian rupa tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan sisi meja. Posisi tubuh tetap tegak dengan menghadap ke depan, tidak terlalu membungkuk pada saat makan. Posisi tangan tetap menggantung. Yang selanjutnya yaitu adalah posisi kaki adalah normal, tidak dilipat, tidak pula menumpang satu di atas yang lainnya. Yang selanjutnya adalah cara menggunakan serbet makanan atau serbet makan. Setelah duduk kita dapat mengambil serbet makan yang berada di hadapan kita, kemudian dibuka dan diletakkan di atas pangkuan. Serbet makan hanya dipergunakan untuk menyeka bibir. Setiap kali dipandang perlu mempergunakan bagian ujung yang ditopang jadi jari tengah dan telunjuk. Setiap kali habis dipergunakan, serbet makan harus selalu kembali di atas pangkuan. Pada saat jamuan selesai, serbet makan tidak usah dilipat rapi, tapi tidak juga meninggalkan dalam keadaan terlalu kusut. Yang keempat yaitu cara berbicara. Cara berbicara dalam suatu jamuan yaitu adalah menghindarkan berbicara pada saat atau pada waktu ada makanan di dalam mulut. Yang kedua yaitu hindarkan berbicara dengan gerakan yang berlebihan, apalagi sambil memegang alat makan. Yang ketiga, hindarkan berbicara sambil melihat atau menunjuk ke arah seseorang atau menjalin agar tidak terjadi salah paham. Yang keempat yaitu hindarkan memotong pembicaraan orang lain. Tunggu sampai yang bersangkutan selesai dan minta maaf untuk mengganggu sebentar. Hindarkan berbicara dengan suara yang terlalu keras atau lemah. Hindarkan bersikap yang berlebihan pada waktu berbicara. Sikap wajar adalah yang terbaik. Yang terakhir adalah hindarkan untuk menguasai pembicaraan dengan jalan memberi kesempatan pada yang lain untuk berbicara. Yang selanjutnya yaitu cara menggunakan alat makan. Sendok yaitu adalah alat yang digunakan untuk makanan yang mengandung cairan, terutama saus dan makanan penutup. Yang selanjutnya yaitu adalah garpu. Garpu digunakan untuk menusuk atau menyuap makanan ke mulut yang digunakan dengan tangan kiri. Yang selanjutnya yaitu adalah pisau, digunakan untuk memotong makanan dan digunakan dengan tangan kanan. Peralatan yang digunakan di meja selalu disesuaikan dengan menu yang disajikan. Apabila mulai makan, gunakan alat makan yang terletak di luar
tidak merubah letak dari peralatan yang sudah diatur di atas meja, dan yang terakhir adalah tidak menggunakan peralatan makan dengan tidak sesuai fungsinya. Jadi jangan sampai sendok dibuat jadi garpu dan garpu dibuat jadi pisau, seperti itu ya. Dan selanjutnya yaitu adalah sedangkan menurut ahli etiket Diana Gosman, ada 8 tata krama ketika datang ke perjamuan, antara lain adalah konfirmasi kehadiran. Mengkonfirmasi suatu kehadiran itu menjadi satu hal yang penting. Hal ini berlaku untuk jamuan formal maupun non formal, karena hal ini menyangkut norma kesopanan dalam rangka menghargai si pengundang atau tuan rumah. Yang selanjutnya itu membawa buah tangan. Membawa buah tangan menjadi sebuah ide yang baik saat mengunjungi seseorang atau menghadiri suatu perjamuan. Buah tangan tersebut tidak harus mahal, seperti buah-buahan, bunga, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah membantu tuan rumah. Tidak ada salahnya ketika kita membantu tuan rumah dalam melakukan atau mempersiapkan jamuan, seperti membantu menata peralatan makan atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah meminta izin. Sangat mudah untuk merasa nyaman di suatu tempat, tapi sebaiknya bertanya dulu sebelum menyentuh barang-barang milik tuan rumah. Menjadi tamu di rumah seseorang tidak otomatis memberikan Anda akses ke segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Pastikan Anda bertanya atau minta izin dulu jika perlu atau ingin menggunakan sesuatu milik tuan rumah. Misalnya kita ingin pergi ke toilet, kita harus minta izin terdahulu gitu. Dan selanjutnya itu adalah bertanya kepada tuan rumah tentang tamu tambahan. Jika yang diundang ke suatu acara hanya ada seorang gitu ya, jadi kita harus bertanya boleh atau tidak ketika kita ingin mengajak seseorang untuk datang ke dalam suatu jamuan tersebut. Yang selanjutnya adalah jangan meminta yang tidak disediakan. Jika tidak ada dalam hidangan, artinya mereka berpikir Anda bisa menyantap yang disuguhkan tanpa hal itu. Yang selanjutnya adalah berbaur dengan tamu lain. Penting untuk tidak membentuk kelompok di sebuah pertemuan. Berbaur dengan orang yang Anda tidak tahu. Tidak ada yang lebih buruk bagi tuan rumah daripada menyaksikan tamu mereka bercakap-cakap di kelompok kecil dan tidak menerima orang lain. Jadi kita harus menghargai, misalnya kita harus menyapa tamu lain gitu kan ya, ketika kita hadir dalam suatu jamuan. Yang selanjutnya yaitu adalah atau yang terakhir itu adalah berterima kasih kepada tuan rumah. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah atas undangan mereka. Sebutkan aspek tertentu yang Anda sangat nikmati, seperti makanannya yang enak gitu kan, terus hiburannya yang menarik atau live musik gitu kan. Biasanya kalau dalam jamuan itu kan tidak mungkin tidak ada hiburan gitu kan ya. Jadi kita harus berterima kasih ketika kita hendak berpamitan untuk pulang, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Mumfarida, NIM 099, akan menjelaskan tentang rangkaian menu dalam jamuan formal. Nah, dalam jamuan formal biasanya ada beberapa menu yang dihidangkan kepada seseorang, di mana yaitu antara lain ada hidangan pembuka, kemudian ada hidangan utama, dan yang ketiga ada hidangan penutup. Nah, dalam hidangan pembuka ini biasanya seseorang menyajikan salad ataupun sup, entah itu sup buah ataupun sup yang lainnya. Jadi biasanya salad ini, ketika kita ingin memakan salad, alangkah baiknya kita menggunakan garpu atau juga boleh menggunakan sendok. Nah, caranya yaitu sendoknya ini kita hidangkan, kita ambil saladnya tersebut dengan sendok, kemudian kita seruput atau kita makan melalui ujung sendok dari depan. Nah, ketika hidangan itu berbentuk sup yang cair atau supnya tidak berisi, alangkah baiknya kita
memakan sup tersebut dengan menggunakan sendok dan menyeruputnya dari sebelah samping atau dari samping biasanya itu. Akan tetapi ketika supnya ini ada saladnya atau ada buahnya, alangkah baiknya kita menyeruputnya dengan menggunakan sendok dengan menyeruputnya dari depan, yaitu dari ujung sendok yang depan. Nah, biasanya sup ini juga dihidangkan bersama roti. Nah, ketika kita ingin menghidangkan sup ini, atau ingin memakan supnya ini dengan roti, alangkah baiknya kita potong-potong terlebih dahulu rotinya, kemudian kita masukkan ke supnya, sehingga nanti ketika kita memakan sendok yang kita gunakan tidak kemudian terlihat kekecilan atau rotinya yang kebesaran seperti itu. Kemudian bisa juga kita memakan langsung secara utuh rotinya, namun secara perlahan sehingga tidak terkesan kita terburu-buru memakannya. Nah, biasanya dalam hidangan pembuka ini biasanya juga ada beberapa pelayan yang menawari kita makanan atau jajanan. Nah, ketika kita ingin menginginkan sesuatu yang dibawa pelayan tersebut, alangkah baiknya kita memanggil pelayan tersebut, kemudian kita menunjuk dengan jari kita makanan apa yang kita inginkan, biar nantinya pelayan tersebut yang kemudian mengambilkannya untuk kita. Nah, itu tadi di hidangan pembuka. Kemudian yang kedua ada hidangan utama. Nah, dalam hidangan utama ini biasanya seringkali oleh tuan rumah atau orang yang kita datangi rumahnya atau tempatnya itu biasanya kita dihidangkan oleh makanan utama, yaitu berjenis daging atau ikan. Nah, ini biasanya dihidangkan setelah hidangan pembuka itu tadi. Jadi dimana seperti ikan dan daging ini itu biasanya juga ada nasinya. Nah, ketika kita ingin memakan hidangan utama ini, alangkah baiknya ketika ia berbentuk daging atau jenisnya daging yang masih lebar atau potongannya masih besar-besar, alangkah baiknya kita menggunakan sendok atau garpu ataupun garpu dengan pisau yang telah disediakan oleh tuan rumah, yaitu dengan cara kita menusukkan terlebih dahulu garpunya, kemudian kita pisau tersebut kita iriskan kepada dagingnya, kemudian kita makan, yaitu kita potong terlebih dahulu kecil-kecil sesuai dengan suapan kita, atau bisa juga kita potong menjadi beberapa bagian, kemudian kita ambil dengan garpu dan kita makan, kita gigit sesuai dengan suapan kita. Nah, dalam hidangan daging tersebut ada dua cara, yaitu yang saya sebutkan tadi. Jika orang Eropa itu biasanya dagingnya yang besar itu tadi nggak perlu dipotong, cukup ditusukkan ke garpu itu tadi, kemudian langsung dimakan secara sedikit-sedikit sesuai dengan suapan kita. Namun ada juga cara yang kedua ini, yaitu dipotong terlebih dahulu, kemudian disendok atau digarpu dan kita makan satu-satu. Nah, ketika itu berbentuk ikan, ketika hidangan utamanya ini berbentuk ikan, alangkah baiknya kita menggunakan sendok dengan garpu, yaitu kita menusukkan terlebih dahulu garpunya, kemudian kita sendok ikannya ketika ikan tersebut memang terlalu besar menurut kita. Akan tetapi ketika ikan tersebut menurut kita sudah pas untuk langsung kita lahap, alangkah baiknya kita potong terlebih dahulu menjadi dua bagian atau beberapa bagian, sehingga tidak terkesan ikan tersebut langsung kita makan sekaligus. Nah, biasanya juga di hidangan utama ini ada nasinya. Nah, alangkah baiknya kita mengambil terlebih dahulu nasi, kemudian lauknya seperti itu. Kemudian jangan terkesan mengambil lauknya tersebut segala jenis macam yang dihidangkan, atau kita mengambilnya itu alangkah baiknya beberapa jenis terlebih dahulu. Nah, ketika memang nanti kita merasa kurang atau merasa terlalu sedikit, baru kita tambah, sehingga kita tidak terkesan terlalu suka makan seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini terakhir, yaitu hidangan penutup. Nah, biasanya setelah kita
memakan makanan utama itu tadi, biasanya memang selalu ada yang namanya cemilan. Nah, cemilan ini biasanya dihidangkan di terakhir, yaitu sebagai hidangan penutup, sebagai sebagai penghilang rasa amis dari apa yang kita makan di hidangan utama itu tadi. Nah, biasanya hidangan penutup ini yaitu bisa berbentuk minuman ataupun bisa berbentuk jelly, puding seperti itu, ataupun permen-permen atau roti atau jajanan yang lain. Tidak jauh beda dari hidangan pembuka itu tadi. Nah, ketika hidangan penutup ini berbentuk cairan atau berbentuk teh atau kopi atau yang lainnya, alangkah baiknya ketika teh atau kopi tersebut itu masih hangat atau masih panas, alangkah baiknya kita seruput teh tersebut terlebih dahulu secara sedikit demi sedikit agar tidak terkesan kita seperti orang kehausan padahal kopi atau teh tersebut masih hangat. Atau alangkah baiknya kopi atau teh tersebut kita tuangkan terlebih dahulu ke piring kecil yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kemudian ketika berbentuk puding, nah biasanya di dalam puding itu telah disediakan sendok atau garpu yang kecil atau bahkan pisau kecil yang lucu-lucu itu. Nah, biasanya itu kita seakan-akan tuan rumah menyuruh kita agar memakannya itu dengan menggunakan sendok atau garpu yang kecil itu tadi. Nah, alangkah baiknya kita gunakan sendok atau garpu yang telah disediakan, kemudian kita ambil satu-satu dan kita lahap agar kita mematuhi apa yang tuan rumah seakan-akan jamukan kepada kita. Nah, itu tadi beberapa rangkaian menu dalam jamuan formal yang telah saya jelaskan tadi. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.